amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita. Ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Pahala kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjuang, telah berjihad menyampaikan agama ini sampai agama ini sampai pula kepada kita untuk senantiasa setia menegakkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah, Ismail bin Yahya Al-Muzani yang wafat 264 oleh kitabnya Syarhu As-Sunnah. Tapi kita masih mempelajari tentang biografi singkatnya seperti yang dituliskan oleh Syekh Jamal Az-Zun dalam muqaddimah tahqiq kitab ini, wa khaufuhu, tentang ibadahnya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang dengan menuntut ilmu kadang-kadang tidak atau kurang memperhatikan kalau tidak menuntut ilmu. Maka disebutkan ketika atau disebutkan kecerdasan yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana dia ahli bermunadharah dan beliau adalah imam dalam serta guru-guru dan murid-muridnya. Sekarang masuk pada ibadatuhu wa khaufuhu, ibadahnya dan takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Qala Ibnu Yunus, berkata Ibnu Yunus, mu'arrikh Mesir, ahli sejarah Mesir, kanat lahu ibadatun wa fadl. Kanat lahu ibadatun wa fadl. Beliau itu ada fadl, yaitu kelebihan. Kelebihan di sini artinya suka, bagus, dan juga hubungannya dengan. Wa qala Amr bin Utsman Al-Makki, berkata Amr ibn Utsman Al-Makki, ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidin ashadda ijtihad. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih kuat ijtihadnya dalam beribadah melebihi Al-Muzani. Wa dawama 'ala al-ibadati minhu, dan tidak pula bertahan lama terus menerus menjaga ibadahnya melebihi Al-Muzani. Wa ma ra'aitu a'bada lillah, yakni minhu. Saya melihat Al-Muzani dan saya tidak melihat orang yang lebih ahli ibadah kepada Allah daripadanya. Masya Allah. Dan wa an Yusuf ibn Abdul Ahad Al-Qummi, dari Yusuf bin Abdul Ahad Al-Qummi, dia berkata, Inna Aba Ibrahim Al-Muzani abadallaha kada wa kada sanah ibadata muntadhir. Ibrahim Al-Muzani atau Abu Ibrahim Al-Muzani beribadah kepada Allah beberapa tahun, ibadah muntadhir, seperti ibadah orang yang akan menunggu kematian. Seperti wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ketika akan salat, sallu salata muwaddi', salatlah seperti salat yang akan salat perpisahan. Jadi beliau beberapa tahun ibadahnya seperti ibadah orang yang akan menunggu kematian. Qala wa kana al-Muzani yusalli bi hadrati ashabihi wa hum yantazirun aw yatanadharun. Al-Muzani
salat di hadrati ashabihi, di tengah-tengah sahabatnya, wahum yatanadharun, mereka saling bermunadharah padanya. Faqalu ya Aba Ibrahim, ya Abu Ibrahim, inna syighalaka bi ta'limina afdalu laka minas salat. Wahai Ibu Ibrahim, kamu sibuk mengajar kami ilmu lebih baik daripada sibuk salat sunat. Tekan salat sunat tadi. Ya'nuna nafilah, yakni salat sunat. Qala wa kaif? Dia bertanya, bagaimana bisa? Qalu li'anna ta'limaka al-ilma ya'duka wa salatuka la ta'duk. Karena engkau mengajarkan ilmu, manfaatnya bukan hanya untukmu tapi juga untuk orang lain. Wa salataka la ta'duk, sedangkan salatmu hanya untukmu sendiri. Fatarkus salati, na'am, fataraka salata wa aqbala atala ta'limihim. Lalu dia tinggalkan salat sunat karena permintaan mereka itu dan mengajar mereka. Wa anhu qal, dan daripadanya siapa tadi? Yusuf bin Abu Sa'id Al-Sukari tadi, afwan, Yusuf bin Abdul Ahad Al-Qummi. Qala sahibtul Muzani, saya berteman dengan Al-Muzani atau menemani Al-Muzani lailatan syatiyah, di malam musim dingin. Kau ada musim dingin ya? Musim hujan. Musim hujan. Kalau sana ada musim dingin. Wa bi'ainihi ramad, beliau sedang sakit mata. Fakana yujaddidul wudu, dan walaupun demikian di musim dingin sakit mata tapi senantiasa memperbaharui wudunya. Thumma yad'u, kemudian berdoa, thumma yan'as, kemudian ngantuk, fayaqumu thaniyan, ngantuk tentu tertidur, fayaqumu thaniyan, lalu dia bangun lagi, fayujaddidul wudu, dan berwudu lagi, hatta fa'ala zalika 17 marrah, sampai berulang sebanyak 17 kali. Jadi dia bagaimana memerangi atau menahan kantuk tadi, tapi karena tidak tahan tertidur. Nah, itu kalau tidak lain karena bukan karena memang pertama kamu musafir, sedang musafir, yang kedua memang waktunya selalu habis dengan ibadah. Wa kana idza istaqbalahu Ibnu Abdul Hakam wa ma'ahu jama'atun minal qudat wal qalanisu ala ru'isihim yaqifu thumma yaqul wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun thumma yarfa'u ra'sahu yaqul bala wa rabbana bala rabbana nasbir, bala rabbana nasbir. Beliau apabila disambut oleh Ibnu Abdul Hakam, disambut oleh Ibnu Abdul Hakam, itu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Hakam, salah seorang murid Imam Malik. Nah, salah seorang murid Imam Malik yang juga sejawat gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dia seangkatan Imam Asy-Syafi'i yang sering juga bermunadharah dengan Imam Asy-Syafi'i, salah seorang fuqaha Mesir. Wa ma'ahu jama'atun minal qudat, bersamanya ada beberapa orang qadhi, hakim. Beberapa orang qadhi, yani hakim. Wal qalanisu ala ru'usihim, dan mereka sedang memakai qalanswa. Qalanswa itu adalah penutup kepala. Yaqifu, lalu dia berhenti, si Al-Muzani berhenti. Thumma yaqul, dia berkata, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah wa atasbirun, dan kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lain sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Thumma yarfa'u ra'sahu yaqul bala rabbana nasbir, bala rabbana nasbir. Benar ya Rabb, kami sabar, benar kami sabar. Artinya kan berhadapan dengan para pejabat ini, berhadapan para pejabat. Jadi dia berhadapan dengan orang pejabat negara. Ini kan ujian bagi sebagian. Kalau kan jadi ujian baginya. Nah, pernah diuji enggak? Diuji oleh orang-orang para pejabat.
Kalau dekat diuji dengan harap-harap. Kalau jauh diuji dengan tidak pernah kau uji. Alhamdulillah, sabarlah. Kalau dekat ujiannya ujiannya harap-harap. Apa harap-harap? Ini dah lebih lihat joleh bono, joleh dah elok. Kalau ujiannya dekat-dekat dengan pejabat negara, janji apa roh? Bukan, kita diuji Allah SWT dengan harap dunia. Nampaknya baca mancak Cina, sekarang ya. Nampaknya punya sekretaris hancak. Nak nioloh, kan ya? Nampaknya bermotor hancak, batonyong loh, kan ya? Nah, walau kawan kerja, meselah, kan ya? Itulah ujian. Kenapa dia tak paham tuan-tuan ya ujian itu ya. Jadi kan kemudian orang berilmu ujiannya lain lagi. Kadang-kadang tak bisa nyawain kira. Kan ujian. Tuan-tuan tak pernah coba tu masalah. Nah, iya makanya para ulama itu selalu menjauh dari pemerintah. Bukan mereka tidak setia, tapi takut jadi fitnah. Fitnah kadang-kadang di masyarakat lah dokek lah ustaz dunia. Kan ya. Pasti nya. Janjian mambo amat blok pe. Kan ya? Janjian mambo map, tentu mapnya. Apa nomor pembuku kotir? Iya map nama. Kalau lah mau map ke kantor pemerintah lah jalero. Lah ustaz lah mau proposal mananya. Kan ya? Pastilah itu dugaan orang. Makanya kadang-kadang mamang kudu ada kalau PP ke kantor bupati tu. Ini kadang dek dia bawa lagi kan. Tapi uang lah salah. Kecil cip proyek gini. Kan ya? Apa-apa lagi rapat lo kepala PUPR kan. Begitulah ujian. Udah paham? Saudara ndak nanya abu je kata tuan-tuan dah lambat tu faham tu pasal sabu ya. Nah, kadang-kadang dah nin seniko no dah boleh dijabarkan mono, bangnya sajan kau dah. Ini cuman apa fitnah ndak jolek tuan-tuan fitnah dah ya. Jadi termasuk sabu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala dulu beliau mengatakan andainya saya punya doa yang mustajab saya berikan untuk waliul amri, tapi mau dia ke istana, mau dia terima hadiah, enggak. Kalau awak enggak nawa lah meminta, kan ya? Enggak nawa tapi minta. Itu tadi yang sabit tadi. Fitnah bagi kita. Dibai jadi fitnah, enggak dibai. Lo biolo ni, awak lakukan cerita, awak dah boleh. Kan ya? Kan ya? Awak lakukan cerita, masa awak banyak dah, dapatnya kosan no nawa no. Tak sombek sodo. Nah. Tak pernah kono. Makanya dia katakan ketika bertemu dengan kan Ibn Abdul Hakam kan qadhi, banyak qadhi, hakim-hakim yang menyambut beliau karena dia juga murid dari temannya Imam Ibn Abdul Hakam ini, itu Imam Syafi'i. Jadi dimuliakan oleh mereka. Ketika bertemu dan disambut seperti itu, tu gai jenya sekenek. Makanya minta kepada Allah SWT kesabaran. Dibacanya ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian, yaitu pejabat-pejabat tadi, li ba'din bagi sebagian, yaitu inyo ulama, fitnah, ujian, atasbirun, sabar nak kalian. Maka dijawab oleh Al-Muzani, ya Rabb, bala, ya Rabbana nasbir. Ya Allah kami sabar. Jelas ya? Jelas. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan wara'uhu wa zuhduhu. Bagaimana waraknya dan zuhudnya. Mana yang tinggi, zuhud atau wara'?
Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan zuhud lebih tinggi daripada wara. Kalau demikian, wara itu kalau lebih tinggi dari zuhud, wara itu adalah meninggalkan yang mubah karena takut masuk pada yang mubah itu menjadi sesuatu yang jalan menuju yang haram. Itu wara. Itu wara. Misalnya bagi yang mengatakan boleh, lalu ditinggalkannya supaya takut masuk pada yang haram. Apa yang haram? Nah, jadi kaum muslimin, ditinggalkan yang halal saja, mau dia tinggalkan kalau itu membuat jatuh pada yang haram. Misal duduk tepi jalan, halal apa haram? Duduk tepi jalan tak boleh orang? Halal. Sah? Tapi karena duduk tepi jalan, potensi untuk menengok non halal, non haram, non haram, makanya tinggal. Itu bagian dari wara. Nah, jadi kalau zuhud berarti adalah meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal. Itu diantara definisi zuhud yang disebut pada ulama. Dan yang paling bagus yang mendengarkan dan juga pilihan bagian banyak ulama adalah zuhud itu tarku ma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat di akhirat tinggalkan, walaupun dia babnya halal, walaupun babnya tidak haram. Jadi segala yang tidak bermanfaat di akhirat tinggalkan. Apa contoh tidak bermanfaat di akhirat? Bang, main gitar. Misal, kan tidak bermanfaat di akhirat. Ada manfaat di akhirat? Tidak. Mana tentu ke mazhab abang bulio ke dia. Tapi lebih pahalo bagi gitar deh. So, kaci bagi gitar orang di Musa Haji. Leleo nengok dah. Berarti kan tak elok dah. Walaupun ada nama buliang, misal. Tinggalkan. Nyendakkan bermanfaat. Apa lagi kalau inyo haram pula, tu lah jauh lebih mudarat. Tapi kalau bermanfaat di akhirat, tak apa-apa. Tak apa-apa. Makanya Syekhu Az-Zuhad di zaman tabi'in seperti Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau itu disebut orang paling zuhud di masa tabi'in. Tetapi bajunya tidak lemu apa dah, sampai atu dirham agonya. Sampai atu dirham apa beti tu bang? Kalau 35,000 lah sa dirham, kalian sampai atu sampai kali 3. Sampai berapa bang? 1 juta atu mahal tu bang. 1 juta atu mahir. Alhamdulillah. Nah, maka tapi tidak mengganggu zuhud beliau karena seluruh pekerjaannya selalu berguna untuk akhirat. Imam Abu Hanifah rahimahullah setiap solat pakai baju baru karena dia beranggapan bahwasanya menghadap manusia yang dihormati, dia harus pilih pakaian yang terbaik. Apalagi ini sedang menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana zuhud dan waraknya beliau? Sabaqa qawlu Amr bin Uthman al-Makki, kana min ashaddin nasi taddiqan ala nafsi fil wara' wa awsa'nahu fi dhalika ala nas. Beliau itu sangat berdikit-dikit untuk dirinya, saking waraknya, tetapi untuk orang lain dia lapangkan. Untuk orang lain dilapangkannya. Saya kalau banyak kebalikannya, untuk uang caklah untuk uang caklah badiki, untuk awak harus banyak. Nah, masuk zuhud doang, masuk warak dah.
Untuk uang di Bonyang, tawat untuk uang di Kenen, tawat di Bonyang. Nah. Qala Ibn Khallikan kana min az-zuhdi ala tariqatin sa'batin syadidah. Beliau itu dalam masalah zuhud itu sulit untuk diikuti. Sulit untuk diikuti. Tariqah jalan yang sulit dan dahsyat. Wa qala, dia berkata, kana al-Muzani fi ghayatil wara'. Al-Muzani berada pada puncak kewaraan. Wa qala al-Isnawi, seorang ahli usul fikih dan fikih mazhab Syafi'i, kana imaman wari'an. Beliau adalah imam yang sangat wara'. Dan wara' ini kadang-kadang terbawa kepada waraknya dalam memberikan fatwa. Jadi kadang-kadang dia tidak sembarangan memberikan fatwa. Wa yadulluka ala wara'i hadzal imam mayali. Di antara tanda waraknya imam ini adalah hal sebagai berikut. Annahu rahimahullah lam yali qada'an. Beliau tak pernah menjadi qadhi hakim, tak mau dia. Qala Az-Zahabi lam yali qada'an wa kana qani'an syarifan nafs. Dia tak pernah mau jadi qadhi padahal dia potensi untuk itu. Dan beliau sangat qanaah dan berhati mulia. Thaniyan, bukti kedua, qala Ibn Khallikan, kana al-Muzani fi ghayatil wara' baghala min ihtiyati annahu kana yashrabu fi jami'i fusulis sana min kuzi nuhas. Faqila lahu fi dhalik, faqala balagani annahum yasta'miluna as-sirjin fil kizan. Yasta'miluna as-sirjin fil kizan wan naru la tutahhiruha. Wan naru la tutahhiruha. Beliau sepanjang tahun dia sangat hati-hati, sepanjang tahun minum dari gelas dari tembaga. Lalu ditanyakan kenapa? Balagani annahum yasta'miluna as-sirjin, mereka memakai as-sirjin az-zabl fil kizan di gelas-gelas. Wan naru la tutahhiruha. Sedangkan api tidak membersihkannya. Sirjin itu adalah tanah yang kotor digunakan untuk membuat gelas-gelas itu dari tembikar. Nah, bagi beliau kan itu kan dibakar itu. Nah, dengan dibakarnya padahal dari bahan yang kotor tidak membersihkan. Oleh sebab itu maka beliau tak mau minum kecuali dari gelas yang terbuat dari tembaga. Yang bukan bahan dari tanah yang kotor. Allah musta'an. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak makan kecuali dari makanan yang dibawa orang tuanya dari kampungnya. Padahal kampungnya lebih kurang 82 kilo dari Damaskus. Ya, kenapa? Karena orang-orang Damaskus itu sudah banyak subuhat dalam jual belinya. Sehingga beliau sangat waraknya tidak makan kecuali dari makanan yang dibawa oleh orang tuanya. Allah musta'an. Masuk waktu? Tak azan dulu. Nah.
Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. As-salat. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ke-10 tentang taghsiluhu lil mauta. Beliau juga biasa memandikan jenazah. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi, kana yughassilul mauta ta'abbudan wa ihtisaban. Beliau sering memandikan orang meninggal atau jenazah mayat ta'abbudan wa ihtisaban, dengan hanya mengharap pahala daripada Allah SWT sebagai bagian dari ibadahnya. Huwal qail, dia mengatakan ta'anaitu ghasl mauta liyariqqa qalbi fasara li'adah. Saya awalnya memaksakan diri untuk memandikan orang mati dengan tujuan supaya hati saya lunak. Fasara li'adah, akhirnya menjadi biasa. Sehingga menjadi kesenangan. Wa huwa allazi tawalla ghasl Imam Asy-Syafi'i, beliaulah yang memandikan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wa qila kana ma'ahu aidan hina idzin Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Bersamanya waktu itu ada murid Imam Syafi'i yang lain, yaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, salah satu dari perawi kitab-kitab Imam Syafi'i juga, di antaranya kitab Ar-Risalah wa Ikhtilaful Hadis. Dan sekarang masuk pada darajatu bil hadis, tentang martabatnya atau tingkatannya dalam periwayatan hadis. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, yaitu penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, anak dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil Abu Hatim Ar-Razi, juga penulis kitab Adab Asy-Syafi'i. Ismail ibn Yahya Al-Muzani Abu Ibrahim Al-Misri rawa 'an Asy-Syafi'i. Dia meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Wa Ali ibn Sa'id Al-Misri, dan Ali ibn Ma'bad Al-Misri. Sami'tu minhu, saya juga mendengar hadis darinya, wa huwa saduq, dan dia derajatnya adalah saduq. Saduq hadisnya hasan. Wa qala Ibnu Yunus, berkata Ibnu Yunus, wa Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnul Jauzi, thiqatun fil hadis. Al-Muzani adalah thiqah dalam hadis. Naam. ولهذا لما أخرج السبكي حديثا
بإسناده إلى المزني قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال الحديث قال وهي من الأسانيد التي ينبغي أن تسمى إكد الجوهر ولا حرج. Oleh sebab itu Imam As-Subki ketika meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai ke Al-Muzani, Al-Muzani mengatakan akhbarana Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Al-Hadis Al-Subki mengatakan ini termasuk sanad yang patut disebut dengan rantaian permata. Rantaian permata. Artinya dari Al-Muzani, dari Asy-Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Karena orang menyebut riwayat Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar silsilatuz zahab, yaitu rantaian emas. Beliau menambahkan Al-Muzani dari Asy-Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar sebagai rantaian mata atau mutiara. Nah, dan berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa huwa qalilur riwayah, tapi beliau sedikit riwayatnya. Karena juga imamnya, Imam Syafi'i juga dibanding yang lain juga sedikit riwayatnya. Laisa minal muksirin. Wa qala as-Safadi lam takun lahu ma'rifatun bil hadis kama yanbaghi. Kalau dari sisi ilmu hadisnya dia tidak seperti para imam-imam hadis. Karena memang dia fokus pada fikih. Tapi dalam riwayat dia jujur menyampaikan riwayat. Wala'alla hadza ma yufassir lana ma dzakara Ibnu Abi Hatim qala, ini barangkali yang ditafsirkan oleh apa yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim. Qala sami'tu Abu Zur'ah yaqul, saya mendengar Abu Zur'ah Ar-Razi, pamannya Ibnu Abi Hatim. Beliau salah satu imam Al-Jarh wa Ta'dil dan Ilalul Hadis. Ma a'lamu anni ataitul Muzani illa marratan wahidah. Saya tidak tahu mendatangi Al-Muzani kecuali satu kali. Maratu bihi wa huwa qa'id. Saya melewatinya, dia sedang duduk. Fasallama alayya fastahyaitu minhu. Dia mengucapkan salam kepadaku dan aku malu kepadanya. Fajalastu ilaihi sa'ah. Lalu saya duduk kepadanya sesaat. Faqultu lahu lalu saya katakan kepadanya, sa'altahu an syai', yakni Ibnu Abi Hatim bertanya kepada pamannya, kamu ada nanya sesuatu kepadanya? Au jara bainaka wa bainahu syai', atau terjadi perbincangan antara kamu dengannya? Qala la, tidak. Lam yakun li nahmatun fil kalami wal munadharati fi tilkal ayyam wa innama kana nahmati fi kitabatil hadis. Hari itu kata Abu Zur'ah, saya tidak bersemangat untuk berdiskusi pada hari-hari itu. Saya hanya bersemangat waktu itu untuk mencari hadis, menuliskan hadis. Yang kedua, istishhaduhu bisyair. Beliau sering menggunakan atau menukil atau menjadikan syair sebagai penguat istidlalnya dengan bahasa. Jadi artinya beliau juga tazawuq asy-syair, juga suka bersyair. Tapi sekali lagi syair yang bukan maknanya syair yang bukan maknanya bermusik, karena termasuk beliau yang mengharamkan alat musik. Jadi dia bersyair tapi tidak bermusik. Jadi kalau ada yang mewajibkan syair mesti bermusik, barangkali ada kesalahpahaman di situ. Ya, mudah-mudahan ya kesalahpahaman itu jangan dilanjutkan. Nah, kana al-Imam al-Muzani ila janibi fiqhi wa ibadati wa zuhdi wa ra'ihi. Imam al-Muzani di samping dia seorang ahli fikih, ahli ibadah, ahli zuhud dan ahli wara', yahfadhu syi'ra, menghafal syair, wa syi'ral hikmati minhu bizzat, khususnya syair hikmah. Yashhadu bihi idza ja'atil munasabah. Beliau selalu mengambilnya sebagai istishhad, menguatkan perkataannya dengan syair, karena syair itu adalah bahasa yang tinggi, bahasa sastra yang
tinggi. Biasanya diperhatikan keabsahan bahasa, kemudian ketinggian bahasa. Makanya bahasa syair itu adalah bahasa tinggi. Wa min zalika ma zakara Ibnu Bahar qala sami'tul Muzani, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Bahar, dia berkata sami'tul Muzani yaqul, saya berkata mendengar Muzani berkata marartu biqaumin yashrabuna an-nabis ala syati'il bahr ala sya'in nar wal malahi takhruju ilaihim min babi darin bihizaihim fahamamtu an a'idhahum wa unkiru alaihim summa khibtu an adurra bil markab famadaitu falamma qafalna raji'ina ra'aitu babad dari waswaddan fazakartu qawla syair qad syaba ra'si wa ra'sul hirsi lam yashibi innal harisa 'ala ad-dunya la fi ta'abi billahi rabbika kam baitin mararta bihi wa kana ya'muru bil ladzati wat tarabi darat iqabul manaya fi jawanibihi fasara min ba'dihi lil waili wal kharabi. Imam Al-Muzani mengatakan saya melewati suatu kaum yang sedang meminum nabis. Nabis adalah minuman yang terbuat dari anggur sebelum berproses menjadi khamar. Jadi proses sebelum jadi khamar. Khilaf ulama dalam masalah ini antara yang mengharamkan dengan yang menghalalkan. Tapi orang yang warak tidak mau meminumnya. Di tepi sungai. Di tepi sungai. Di mana? Tepi sungai Nil di Mesir. Tentu lupa tadi kita bicara tentang orang Mesir ini, tepi sungai Nil. Yang sekarang kan juga kabarnya juga Sungai Nil sebagai tempat kapal-kapal Mesir. Nauzubillah. Nah, macam-macam yang dilakukan orang di sana. Tidak usah tahu, jangan nanya-nanya. Ya, jangan nanya. Pokoknya kalau pergi nanti ke sana jangan masuk kapal pesiarnya, khususnya di malam hari, bahaya. Ya bahaya. Nah, kabar orang-orang yang pergi memang mengatakan seperti itu. Wal malahi takhruju ilaihim. Wal malahi takhruju ilaihim min babi darin bihizaihim. Dan al malahi itu tempat-tempat malahi, tempat malha. Malha itu tempat orang macam diskotik lah malam-malam hari. Dulu sebut dengan malahi, dari malha, tempat lahu. Tempat lahu tempat bermain-main. Tempat bermain-main di malam hari. Kalau tempat main malam hari apa monor? Tempat kehidupan malam. Dah? Berarti ada situ apa? 6. Jadi min babi darin bihizaihim, dari wal malahi takhruju ilaih min babi darin bihizaihim, yaitu keluar suara-suara nyanyian ya yang keluar dari pintu di samping mereka, di samping orang yang minum tadi. Fahamamtu an a'idhahum wa inkara alaihim. Waktu itu saya ingin menasihati mereka dan mengingkari perbuatan mereka. Berarti dia bersyair tanpa, kalau dia nak menasihati orang itu dan mengingkarinya, berarti menyanyi itu mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Tapi dia bersyair, iya, tapi tidak bermusik. Karena bagi dia nyanyian dan musik itu adalah mungkar. Nah, thumma khiftu an adurra bil markab famadaitu. Tapi saya khawatir kalau saya lakukan nanti bermasalah dengan markab, dengan tempat kapal yang ditumpanginya. Mungkin dilempari orang barangkali. Kadang orang kalau ditegur melawan kadang-kadang. Jadi saya takut itu terjadi. Falamma qafalna raji'in, ketika kami kembali ketika pulang melewati kembali tempat itu, ra'aitu babad dari muswaddan, saya sudah melihat pintu rumah itu sudah menghitam. Kenapa menghitam? Ya terbakar. Fazakartu qaula syair, sehingga waktu itu saya teringat perkataan penyair.
qad syaba ra'si wa ra'sul hirsi lam yashibi. Ada yang hafal? Wa syaba ra'si wa ra'sul hirsi lam yashibi. Kepalaku sudah beruban, tapi ambisi tak pernah beruban. Nah, kepala ambisi tak pernah beruban. Innal harisa 'ala dunya la fi ta'abi. Orang yang ambisi mengejar dunia benar-benar melelahkan. Benar-benar melelahkan. Billahi rabbika kam baitin mararta bihi. Demi Allah Rabbmu, berapa rumah yang kau lewati? Wa kana ya'muru bil ladzati wat tarabi. Rumah-rumah itu diramaikan dengan permainan dunia dan alat-alat tarab, musik. Taib, darat iqabul manaya fi jawanibihi. Maka hukuman yaitu kematian berputar menghampiri sisi-sisinya. Fasara min ba'di lil waili wal kharabi, sehingga akhirnya celaka dan runtuh. Rumah-rumah tadi itu contohnya. Ya, awalnya tadi penuh dengan permainan musik, tiba-tiba sudah hitam terbakar. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Wa qala anshuduka ma huwa ahsan min hadha? Faqala Hatim ya ibn Bahr. Faqultu, ya, apakah mau kau saya sebutkan yang lebih baik daripada ini dari syair itu? Qala, bawa sini ya ibn Bahr. Faqultu, saya katakan, yaitu yang menceritakan ini tentang kisah Al-Muzani. Dia balas pula dengan syair, nura'u idzal janaizu qabalatna wa naghfulu hina tabdu zahibati. Ketika jenazah datang kepada kita, kita ketakutan, ada rasa takut. Tapi kembali lalai di saat jenazah itu sudah pada pergi. Dan sudah kubur, dikubur ala-ala, kan masih dikubur. Tadi ngenangi kan? Maksudnya di kuburan sudah. Nah, apalagi kalau sudah lama. Kara'ati thallatin limaghari sab'in aw sab'in falamma marra adat rati'ati. Walau anna nu'anu bifadli hazbin la khibna al-mauta ayyam al-hayati. Seperti takutnya kita dari segerombolan binatang buas, ketika sudah pergi, akhirnya kita kembali nyaman mencari makan. Walau anna nu'anu fadli hazmin, andainya kita dibantu dengan kelebihan hazm, yaitu tekad yang kuat, la khibnal mauta ayyamal hayati, pasti kita akan takut mati sepanjang hari-hari kehidupan kita. Intinya kaum muslimin dan muslimat, beliau juga bersenandung syair, tapi ingat bukan syair yang bercampur dengan musik seperti yang dikatakan oleh sebagian, nasallallahu alaihi wasallam. Akidah tuh, sekarang akidahnya kita selesaikan sekarang, besok masuk bukunya bang, coba ya akidahnya. Agak panjang sedikit, besok aja. Laloyo. Galoyo soalnya. Ya, ini soalnya nanti ada juga tuduhan yang disampaikan atau tuduhan yang ditujukan kepada beliau. Ya, sama, tidak ada seorang alim pun mesti kena fitnah. Benarlah kata Imam Syafi'i, la yuktabu li ahadin al-falah illa la yurfa wahidun min sya'nihi illa wibtana. Tak seorang pun yang akan diangkat derajatnya kecuali diuji. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Abu Hanifah. Semua mereka tidak lepas daripada lisan orang-orang hasad. Lisan orang-orang hasad. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak berbuat, maka tidak perlu terlalu sibuk memikirkan itu. Belajar dari Nabi Musa alaihissalam dan belajar dari nabi-nabi yang lain. Ketika mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mereka lakukan, mereka tidak perlu jawab, tidak perlu sibuk.
dituduh gila, tidak perlu. Sehat dan nyanyilah preso dia sakit jiwa, tidak perlu. Nyetantu dek mereka tu mosong, Nabi tu tidak gila. Jadi tidak dijawab oleh Musa. Tapi ketika jawab, alastafina, bukankah alam nurabbika fina, bukankah kami dulu yang didik kamu? Jawab oleh Musa, itu dia apa tentu dah curunya nyanyi. Kan ya, gara-gara kamu zalim. Karena ala abadta bani Israel, karena kamu memperhamba bani Israel, sehingga kamu berbuat apa saja, membunuh anak-anak laki-laki yang lahir kan. Makanya akhirnya saya terpaksa dihanyutkan mak saya. Akhirnya disambut oleh istrimu sendiri. Kamu yang salah, bukan saya yang salah kan ya. Bagaimanapun kesalahan tetap Fir'aun yang salah. Apa sebab? Dia yang buat aturan siapa yang lahir bayi laki-laki dibunuh. Tentu Abu Musa tentu berusaha supaya tidak dibunuh. Akhirnya kenapa? Dipungut oleh istri Fir'aun sendiri. Siapa yang nyuruh dia mungut? Enggak ada juga. Kemudian kenapa kau tidak larang dia mungut saya? Kan? Berarti salah Fir'aun. Kemudian wa qatalta nafsan, kamu bunuh orang. Lalu kamu pergi. Dan kamu dulu berbuat zalim. Tentu dia acunya, aku lebih zalim boleh. Sempat dan tak tangkap waktu itu, walaupun ini salah tetap denan. Kan ya? Uang buat salah Wahabiyun yang salah. Kan uang buat salah tetap Wahabi dan salah waktu itu. Pahamnya saya? Pokoknya walaupun salah uang Koptik tu, uang apa nama, uang Fir'aun tu, tapi pihak yang bermasalah dengan mereka adalah Bani Israel, tetap yang salah. Tadi yang salah Bani Israel. Ya, inyo numbuk dan dalunya ya, tapang balinya ya. Kan ya? Inyo nikam dan lopi je lah nya. Pokoknya tidak boleh membantah kebenaran, tetap disalahkan. Jelas ya? Asal mujai ikonnya. Uang lain buat salah, mama guprom buat salah, Wahabi dan kena tuduh. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat maka lain dia. Kalau tentu dan angku adil, tidak kan lain dah. Cuman dia angku tidak adil maka kamu lain. Tapi tu 2 kilo jawab dah. Tu 2 kilo dijawab dah. Tidak, tu 2 bangak jawab dah. Tidak. Nyata tu dek Fir'aunnya masuk mereka tidak bangak dah. Tentu tidak gila. Macam itu je kita kaum muslimin dan muslimat tidak perlu menyibukkan diri dengan mengklarifikasi hal-hal yang tidak jelas, tidak ada, lalu dituduh bisa. Nah, kita dengarkan nanti insyaallah ya, bagaimana akidah beliau, bagaimana firyah yang dituduhkan kepada beliau, dan bagaimana Allah SWT mengangkatnya, dan hal itu tidak berpengaruh pada martabatnya. Wabillahi taufiq. Jadi tidak ada tanya tu ya, ada tanya tu kan tak lah, tanyalah bila ngaji lah esok bulan depan insyaallah. Iya mana kami kah pertama iya Ustaz je ada je lah bantu lah. Baik, insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.